Hello Technolovers, apa kalian tahu bahaya bom nuklir apabila benar-benar digunakan oleh suatu negara terhadap negara lain? Efek bom nuklir yang meledak bergantung pada jumlah bom yang dilepaskan. Menurut Life Science, Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia dan Amerika Serikat memiliki 90% senjata nuklir global. Rusia memiliki 1.588 senjata api dengan jangkauan minimal 3.427 mil atau 5.500 km. Dan juga pangkalan pemboman yang dapat menampung pesawat dengan muatan nuklir. Meskipun demikian, kedua negara ini memiliki nyaris 5.000 bom aktif dan Amerika Serikat memiliki 1.644 senjata api. Maka dari itu, perang nuklir dengan skala penuh bisa saja berpotensi menyebabkan kepunahan yang juga diikuti musim dingin nuklir atau yang disebut dengan pendinginan global. Nah, ternyata beberapa negara lain juga memiliki senjata nuklir mematikan yang mungkin saja disembunyikan pembuatannya. Misalnya senjata nuklir milik Iran yang kabarnya dirahasiakan tetapi bocor dan diketahui oleh seseorang. Lantas, seperti apakah senjata nuklir tersebut dan apakah isu tersebut benar adanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Dalam buku barunya, John Bolton, mantan penasehat keamanan nasional AS, mengungkapkan bahwa Mossad menemukan bahan nuklir yang berusaha disembunyikan Iran selama operasi perebutan rahasia nuklir pada tahun 2018. Bolton mengatakan bahwa bahan nuklir itu mungkin yellow cake, menurut The Jerusalem Post pada hari Minggu 21 Juni 2020. Sampai saat ini tidak ada sumber resmi yang dapat mengidentifikasi jenis bahan nuklir. Bahkan, hal itu telah memicu konflik dengan Ayatollah karena IAEA menuntut penjelasan tentang sumber nuklir yang disembunyikan. IAEA adalah badan internasional yang bekerja untuk mendorong penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk menghentikannya untuk tujuan militer, termasuk penggunaan senjata nuklir. Yellow cake yang disebutkan Bolton adalah uranium oksida yang diproses oleh manusia menjadi bentuk padat. Ketika uranium dikirim dari satu tempat ke tempat lain, bentuk uranium yang lebih stabil biasanya dihasilkan. Ketika dia mengingat kunjungannya ke Israel pada 2018, Bolton berbicara tentang energi nuklir. Dia menyatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan timnya berfokus pada informasi terbaru yang diperoleh dari serangan Israel yang berani terhadap arsip nuklir Iran dan pemeriksaan IAEA selanjutnya atas situs Turko-Zabat yang mengungkapkan uranium yang diproses manusia. Menurut mantan penasehat keamanan nasional itu bukan uranium yang diperkaya, tetapi mungkin yellow cake atau uranium oksida dalam bentuk padat. Dan tentu saja, bukti yang bertentangan dengan pernyataan Teheran yang berulang-ulang bahwa ia tidak pernah memiliki program senjata nuklir. Bolton juga menulis Iran telah mencoba membersihkan San Quaban karena Iran mencoba membersihkan San Vizan pada tahun 2004 dan ruang uji peledak di Parchin antara tahun 2012 dan 2015 tetapi gagal lagi. Ini dapat menunjukkan bahwa Iran terus mengembangkan senjata nuklir melalui rencana Ahmad yang seharusnya berakhir pada tahun 2004 dan pasti akan menempatkan Teheran dalam pertahanan internasional. Bolton menyatakan seperti produk pertambangan, uranium diproses secara mekanis dan kimia sebelum benar-benar digunakan. Sebelum dapat diperkaya, tentu saja Israel tahu pasti apa bentuk uranium karena mereka telah mencuri dokumen. Seperti halnya IAEA yang telah mengumpulkan sampel tetapi kemungkinannya adalah bahwa uranium di Turko-Zabat adalah yellow cake. Meskipun Bolton tidak secara resmi mengkonfirmasi bahwa uranium adalah yellow cake, kemungkinan karena pembatasan pada dirinya oleh sensor keamanan nasional AS, The Jerusalem Post melaporkan bahwa Direktur Mossad Yossi Cohen memberikan laporan penuh dan awal dari temuan operasi 2018 ke administrasi Trump. Dengan mengatakan bahwa Israel tahu pasti, seperti halnya IAEA, dia menunjukkan bahwa dia juga tahu meskipun secara tidak langsung untuk menghindari menyinggung sensor Amerika Serikat. Bolton menyatakan bahwa uranium itu mungkin berasal dari yellow cake yang dibuat oleh manusia, membuatnya sulit bagi Iran untuk menjelaskan mengapa mereka menyembunyikannya, bahkan jika itu belum dibuat. Ini juga mendukung kritik bahwa Teheran menolak untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini dan menolak akses ke dua situs nuklir lainnya yang diblokir oleh IAEA. Ini karena jika Teheran memberikan akses, niat militernya untuk program nuklirnya akan menjadi lebih jelas. Ironisnya, seperti yang dicatat Bolton, Iran memiliki beberapa bulan untuk membersihkan situs Turko-Zabat dari jejak nuklir sebelum IAEA datang berkunjung. Israel bahkan mengkritik IAEA pada saat itu karena bergerak terlalu lambat untuk mengunjungi Turko-Zabat.
Sehingga Yerusalem mengatakan badan itu berharap Iran akan menghapus semua jejak bahan nuklir untuk menghindari adanya konfrontasi. Meskipun berlalunya waktu, IAEA terus menemukan sisa-sisa bahan nuklir dalam sampel tanah yang diperlukan saat mengunjungi Turkizabat. Hal ini bersama dengan 2 lokasi nuklir Iran yang ingin diakses, menyebabkan pemungutan suara pada hari Jumat yang menuntut perbaikan Republik Islam. Operasi Mossad pada tahun 2018 mengungkapkan situs nuklir Shirobek, di mana Iran menyimpan arsip nuklirnya. Setelah itu, mereka mengungkapkan situs Turkizabat dan situs nuklir Abadeh pada tahun 2019. Sebelumnya, sumber yang dekat dengan Direktur Mossad Yossi Cohen menyatakan kepada Post bahwa operasi 2018 tidak hanya membuktikan bahwa Iran berbohong ketika mengklaim tidak mencari senjata nuklir, tetapi juga memberi Israel peta lokasi nuklir Ayatollah yang tidak diumumkan. By the way, apa yang terjadi apabila benar-benar bom nuklir meledak? Nah, menurut ilmuwan, yang pertama adalah jatuhnya korban dalam radius tertentu, di mana dampak jika terjadi ledakan fisi ini terkadang disebut pula sebagai bom atom, yang jenis rupanya pernah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dengan kekuatan antara 15 dan 20 kiloton TNT. Sementara banyak senjata modern lebih berbahaya dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Menurut laporan bertajuk Preventive Defense Project yang dipublikasikan Harvard Kennedy School, senjata nuklir berkekuatan 10 kiloton bisa menewaskan 50% masyarakat yang berlokasi di radius 3,2 km dari detonasi atau ledakan darat. Ini setara dengan bom Hiroshima Nagasaki. Selanjutnya ada dampak radiasi atau radioaktif, di mana bahaya radioaktif paling tinggi terjadi 48 jam setelah ledakan. Selain itu, buku yang diterbitkan oleh Oak Ridge National Laboratory berjudul Keahlian Keselamatan Perang Nuklir mengatakan bahwa jika tidak ada hujan atau salju, maka radioaktif dapat turun ke permukaan tanah dengan lebih cepat. Buku yang sama menyatakan bahwa area yang terkena 1000 ronsen atau satuan radiasi ionisasi hanya akan terpapar 10 ronsen per jam pada waktu 48 jam setelah ledakan. Namun sekitar 350 ronsen atau separuh populasi yang terpapar radiasi selama beberapa hari kemungkinan besar akan meninggal karena keracunan radiasi akut. Mereka yang selamat juga berada dalam bahaya, mereka rentan terhadap kanker selama sisa hidup mereka. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap lingkungan, di mana ledakan bom nuklir dapat mempengaruhi iklim. Sebuah analisis yang diterbitkan dalam The Bulletin of the Atomic Scientists menyatakan bahwa hanya 1 atau 2 ledakan nuklir tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tetapi ledakan 100 bom dengan ukuran yang sama seperti yang dilepaskan Hiroshima akan menurunkan suhu bumi di bawah zaman es sekitar tahun 1300 hingga 1800. Sebagai ilustrasi, bisa terjadi perubahan iklim yang drastis dan tiba-tiba jika bom nuklir terjadi di era modern ini. Suhu bumi turun 2 derajat Celcius selama zaman es kecil. Pendinginan seperti ini dapat berdampak pada sektor pertanian dan suplai makanan di masa depan. Wow, mengerikan bukan? Mengingat bom Hiroshima dan Nagasaki saja sudah membuat merinding. Apalagi kalau benar-benar terjadi lagi ya. Kiamat nggak sih? Coba berikan opini kalian di kolom komentar. Oke, thanks for watching and see you.